Pandemi COVID-19 sudah berjalan hampir 2 tahun. Banyak masyarakat yang juga sudah menerima vaksin, terutama di negara-negara maju. Tapi tahukah kalian kalau berbagai perusahaan farmasi di dunia sudah mulai menemukan obat COVID-19? Apa saja obatnya dan bagaimana cara kerjanya? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie di Chemancer. Hari ini saya akan memberikan update tentang berbagai obat COVID-19 yang telah ditemukan. Kita akan membahas jenis-jenis obat tersebut, cara kerjanya, serta keefektifannya menurut hasil uji klinis. Obat pertama yang digunakan untuk melawan virus COVID-19 adalah Remdesivir, buatan Gilead, perusahaan farmasi Amerika Serikat. Remdesivir merupakan obat antiviral. Artinya obat ini dapat membunuh virus. Nah, Remdesivir bekerja dengan menghentikan proses replikasi dari virus SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Remdesivir memiliki struktur yang mirip dengan nukleotida, bagian terkecil dari RNA yang menyusun virus. Ketika virus SARS-CoV-2 bereplikasi, Remdesivir yang memiliki struktur yang serupa dengan nukleotida dapat menyusup dan menghentikan proses replikasi tersebut. Akibatnya, proses replikasi virus di dalam tubuh terhambat. Dengan terhambatnya proses replikasi virus, sistem imun tubuh kita memiliki waktu untuk menghancurkan virus yang ada. Pada uji klinis fase 3, Remdesivir terbukti dapat mengurangi waktu pemulihan bagi pasien yang dirawat di rumah sakit dari 15 hari menjadi 10 hari. Selain itu, tingkat kematian pada penderita COVID-19 yang memerlukan tambahan oksigen juga turun dari 13% menjadi 4%. Remdesivir sudah disetujui penggunaannya oleh Food and Drug Administration di Amerika Serikat pada bulan Oktober 2020. Tetapi penggunaannya hanya sebatas untuk pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, karena penggunaannya hanya diperbolehkan pada pasien yang dirawat di rumah sakit, seringkali Remdesivir diberikan ketika kondisi pasien sudah parah. Hal ini menyebabkan obat ini menjadi kurang efektif. Obat COVID-19 yang kedua adalah Molnupiravir, buatan Merck, perusahaan farmasi dari Jerman. Berbeda dengan Remdesivir yang diberikan dengan cara disuntik, Molnupiravir diberikan secara oral, artinya diminum langsung dalam bentuk pil. Molnupiravir juga merupakan antiviral yang dapat membunuh virus. Molnupiravir bekerja dengan menyabotase proses replikasi dari virus SARS-CoV-2, menyebabkan virus yang dihasilkan bermutasi dan pada akhirnya mati. Molnupiravir juga memiliki bentuk seperti nukleotida. Pada proses replikasi virus, Molnupiravir akan menyusup masuk sebagai nukleotida. Karena Molnupiravir menggantikan beberapa nukleotida di dalam rantai RNA dari virus, maka virus yang dihasilkan cacat sehingga tidak dapat menyerang tubuh dan pada akhirnya mati. Molnupiravir sudah disetujui penggunaannya oleh Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency di Britania Raya pada November 2021. Uji klinis fase 3 menunjukkan bahwa penggunaan obat ini dapat memangkas angka pasien yang dirawat di rumah sakit dan angka kematian hingga 50%. Karena digunakan secara oral, Molnupiravir diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pengobatan COVID-19. Karena semakin cepat seseorang diobati, obat yang digunakan juga semakin efektif. Selain kedua obat di atas, Pfizer, perusahaan farmasi Amerika Serikat, juga sedang melakukan uji klinis pada Paxlovid, obat antiviral yang juga efektif dalam melawan COVID-19. Obat ini bekerja dengan menghambat kerja enzim protease, enzim yang berperan penting dalam siklus infeksi dari virus. Selain itu, kita juga sering mendengar dexamethasone diberikan untuk penderita COVID-19 bergejala berat. Dexamethasone bukan merupakan obat antiviral. Artinya, obat ini tidak ditujukan untuk membunuh virus SARS-CoV-2. Sebagai obat anti-inflamasi, obat ini berfungsi untuk menurunkan respon imun tubuh yang berlebihan yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh. Sebagai penutup, ditemukannya obat Molnupiravir yang dapat digunakan secara oral diharapkan dapat membantu mengurangi angka pasien yang dirawat di rumah sakit dan angka kematian akibat COVID-19, terutama di negara-negara yang angka vaksinasinya masih rendah. Tetapi, hal ini juga perlu dilengkapi dengan peningkatan kemampuan diagnosa COVID-19, sehingga pasien dapat diberikan obat tersebut di awal-awal infeksi. Ini juga yang merupakan PR besar bagi pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan pandemi COVID-19.
Sekian video hari ini, saya harap video ini memberikan kita wawasan baru tentang obat COVID-19 yang telah ditemukan. Share juga video ini kepada teman-teman kalian, agar makin banyak yang aware tentang obat-obat COVID-19 ini. Like video ini jika suka, klik subscribe button di bawah untuk mendukung channel ini, follow akun Instagram Kemancer, and see you on the next video.